karya sesatir apapun katakanlah, itu memang tidak atau mungkin belum pernah ditegur dengan dekanat. Cuman pemilihan diksi itu memang berdasarkan bagaimana teman-teman ini akhirnya mendeskripsikan prosesi itu tadi. Di kampus lain, satir itu lebih keras. Tapi tidak ada tindakan sama sekali dan akhirnya tidak menjadi besar. Kenapa di UNER? Kenapa kok seperti ada kekhawatiran gitu loh? Selamat sore Sobat Berita Jatim. Kali ini kembali bersama saya Ahmad Baikuni, redaktur beritajatim.com di podcast Pesklar. Tema kali ini mungkin akan berbeda. Memang tidak akan jauh dari politik. Cuma kita membahas yang sedang heboh. Kita bilang heboh daripada memang heboh, sangat menghebohkan. Tidak hanya di Surabaya, bahkan sampai dunia. Tema itu tidak lepas dari dunia akademik, yaitu pembekuan BEM FISIP UNER, karena pemicunya adalah billboard atau karangan bunga yang dinilai memuat kalimat-kalimat ya istilahnya satir pedas terhadap penguasa sekarang. Kita akan berbincang soal ini. Kebetulan di sini ada satu narasumber. Kami menghadirkan pelakunya, sang pelaku sejarah. Saya bilang pelaku sejarah. Dia adalah Tifahati Ulayah, yang posisinya adalah Presiden BEM FISIP UNER. Dialah yang bisa menjadi, bukan aktor utama, bagaimana menjadi pelaku sejarah dalam peristiwa yang sangat fenomenal belakangan ini. Selamat sore, Tufa. Halo Pak Ben, selamat sore. Are you okay? I'm good, we all good. Oke, Tufa. Flashback sedikit. Awalnya gimana sih ceritanya? Sampai bisa viral atau Ya. dari pemasangan bunganya dulu nih? Ya, awalnya kenapa kemudian sampai kamu tercetus ide untuk kemudian membuat bahan memajang itu? Oke. Jadi ceritanya itu ini dimulai dari awal kepengurusan saya sebetulnya. Jadi saya itu kabinet kami itu berlayar di awal bulan Februari, sekitar bulan Februari. Nah, di situ kami coba merumuskan nih arah gerak, kita gerak politiknya itu kemana, kemudian disusun dengan diikuti dengan proses-proses kebijakan yang akhirnya kami susun secara struktural. Jadi artinya periode kita selama satu periode berjalan, itu arahnya bakal kemana, itu disusun di awal periode. Nah, termasuk di salah satu kementerian kami, Kementerian Politik dan Kajian Strategis, arahnya salah satunya memang kawal pemilu, karena 2024 ini kan memang masif ya tentang pemilu dan pertama kali mungkin dalam sejarah pemilunya serentak, dan itu semuanya ya, mulai dari eksekutif, legislatif sampai eksekutif daerah. Nah, dari situ kami memutuskan untuk akhirnya ya wis kita kawal pemilu mulai dari sebelum proses pencalonan, kita amati, kita kaji terus di situ sampai akhirnya pasca pelantikan seperti itu. Jadi kita memang secara konsisten ya selama satu periode ini isunya adalah pemilu di Kementerian Politik dan Kajian Strategis. Nah, isu turunannya itu soal pelanggaran HAM, kemudian MK ya, kemarin persoalan MK, peringatan darurat dan sebagainya, seperti itu. Nah, artinya karangan bunga itu tidak langsung meletus gitu aja, tidak terpropagandakan begitu saja, tapi memang diikuti dengan kajian-kajian yang runut. Begitupun juga dengan diskusinya. Jadi memang kita konsisten untuk bikin kajian, diskusi, bahkan kita sempat bikin pameran seperti itu.
di tanggal 31 Agustus kemarin, Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Kita bikin pameran di situ. Kemudian karena momentumnya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, kita coba akumulasikan dan gimana kita mendeskripsikan proses yang sudah terjadi dari awal pemilu, bahkan sebelum pencalonan sampai pelantikan itu terjadi. Kemudian tercetuslah ide kawan-kawan itu gimana kalau kita bikin ide satir yang dikemas dalam bentuk karangan bunga. Nah, munculnya di situ karena memang momentumnya pemilu, momentumnya adalah pelantikan. Kemudian kita coba untuk mengakumulasikan peristiwa dan timbulnya adalah soal kekecewaan, kemarahan seperti itu. Dan akhirnya muncullah ide karangan bunga itu. Nah, kemudian karangan bunga itu memang disusun secara narasi yang dipilih itu memang menuju ke presiden dan wakil presiden sebagai subjek politik seperti itu. Dan memang kita sengaja bawa narasi satir aja supaya ya teman-teman FISIP kalau nggak satir itu ya ini bentuk kreativitas saja sih sebetulnya. Ya gitu. Dan karangan bunganya itu dipasang tanggal 22 Oktober kemarin. 22 Oktober itu kan 2 hari setelah pelantikan. 2 hari setelah pelantikan, betul. Kemudian baru mulai muncul pemberitaannya itu kan sekitar Jumat ya. Beberapa hari kemudian. Iya. Jumat bulan kemarin. Enggak deh, benar. Iya, Jumat kemarin kan? Jadi kita pasangnya itu siang, jam 3 siang, atau sore lah mungkin jam 3 sore. Kemudian viralnya itu atau banyak mendapat perhatian publik itu kurang lebihnya jam 7. Jadi saya itu ngecek di hari yang sama ya, tanggal 22 itu. Di platform X itu jam 7-nya itu sudah banyak sekali komenan, likes, repost, yang macam-macam, dan akhirnya sampai merambat ke platform lain kayak gitu. Meletusnya juga di hari itu sebetulnya. Di hari itu juga. Iya. Tapi baru kemudian muncul berita pembekuan. Sebenarnya antara munculnya berita pembekuan itu dengan faktanya itu berbarengan atau sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Oke. Jadi timelinenya itu sebetulnya begini. Pemasangan karangan bunga itu tanggal 22 Oktober, kemudian tanggal 23 ini saya ditelepon oleh Pak Dekan dan Wadek untuk ditanyain lah apakah benar ini memang punya BEM FISIP seperti itu. Kemudian tanggal 24 di malam hari saya itu dapat email dari Ketua Komisi Etik Fakultas untuk pemanggilan terkait klarifikasi karangan bunga. Memang di suratnya tertulis demikian. Nah, pemanggilan itu akan dilaksanakan tanggal 25-nya, tanggal 25 Oktober jam 9 pagi. Oke, di situ saya datangi panggilan tersebut, saya memenuhi panggilan tersebut bersama Wakil Presiden saya, sama Menteri Politik dan Kajian Strategis selaku pemilik karangan bunga itu. Akhirnya di situ kami ditanya-tanyain terkait apakah benar ini memang punya BEM FISIP dan ini murni punya BEM FISIP atau ada campur tangan pihak luar seperti itu, dan masih banyak pertanyaan lagi. Nah di situ ya sudah kita jawab apa adanya aja karena memang itu pure karyanya teman-teman BEM FISIP dan ya memang itu tergerak atas kekesalan ya selama pemilu berlangsung 2024, khususnya pemilu presiden. Tapi pilihan dari diksi satirnya itu memang sudah ditentukan atau memang tiba-tiba celetuk, wah kita pakai ini aja? Oke, pemilihan diksi itu memang berdasarkan bagaimana teman-teman ini akhirnya mendeskripsikan prosesi itu tadi. Jadi prosesinya kan panjang, Pak. Ada yang menyalahi ada yang menyalahi konstitusi, kemudian persoalan-persoalan lainnya itu akhirnya membuat kita gimana sih kita mendeskripsikan fenomena selama ini, ya kita mengambil diksinya itu berdasarkan sesuatu yang ingin kita deskripsikan sebetulnya, seperti itu. Jadi memang ya jatuhnya malah satir sarkas lah seperti itu. Sarkas ya. Ya. Tapi terbayang tidak apa yang terjadi ya sekarang ini saat pembuatan itu?
Eh, jujur saja ketika kita bikin karangan bunga dengan narasi yang demikian, pemilihan kata yang demikian, kita tuh sudah ngukur sebetulnya Pak. Dan salah satu pertimbangan saya memang hitungan paling buruknya itu dibekukan memang. Saya sudah terpikir sebelumnya. Cuman itu kan memang apa ya, resiko paling buruknya lah. Nah, ternyata kok kejadian resiko paling buruknya yaitu dibekukan seperti itu. Ya, jadi kita memang sudah terpikir apa yang akan terjadi berikutnya, mulai dari resiko paling ringan sampai resiko paling buruk, dan ya sudah kita konsekuen akhirnya. Kita dibekukan, oke, kita nggak apa-apa, tapi kita harus berdiskusi dulu lah dengan berdialog dekanat, iya, berdialog dengan dekanat. Kenapa kita kok dibekukan, apa alasannya dan sebagainya, seperti itu. Selama proses pemasangan hingga akhirnya muncul surat keputusan pembekuan itu, adakah tindakan represif yang dialami oleh teman-teman? Sejujurnya nggak ada sih sebetulnya kalau tindakan represif, karena antara pemasangan dengan antara pemanggilan komisi etik dengan prosesi pembekuan itu memang sangat-sangat singkat seperti itu. Saya dipanggil oleh komisi etik itu kan tanggal 25 pagi jam 9, sedangkan jam 1 siangnya itu kita masih mengerjakan program kerja, ada studi banding dengan yang lain. Nah, kebetulan surat pembekuannya itu turun di tanggal 25 sore jam 4, dimana kita masih belum benar-benar selesai nih program kerjanya, tapi surat itu sudah turun. Jadi memang antara pemasangan bunga kemudian karena pemasangan bunganya sebetulnya nggak lama juga Pak, jam 3 sampai jam 7 aja karena hujan ditarik. Di situ dari sela-sela hari ini memang tidak ada tindakan represif atau apapun, cuman memang cukup menegangkan ya, karena Pak Dekan sudah manggil, kemudian dimintain klarifikasi sampai dikirimin surat oleh komisi etik, itu cukup dinamika yang berarti lah buat kita. Kalau Anda sebut tidak ada represi, mengapa kemudian kok dekanat sampai mengeluarkan surat pembekuan? Itu kan anehnya di situ. Saya menganggap itu aneh karena ya Anda sebut itu tidak ada tindakan represif, tapi ternyata justru dekanat mengeluarkan itu. Bagaimana? Apa yang kemudian terlintas dalam pikiran Anda itu? Iya, tindakan represif yang akhirnya saya bayangkan di sini adalah upaya untuk menekan dan sebagainya. Tapi justru karena tidak ada upaya represif itu tadi yang membuat kita kaget. Tiba-tiba keluar ya? Iya, karena tiba-tiba keluar, nggak ada proses diskusi dulu, nggak ada proses pemanggilan dulu. Nah itu yang cukup akhirnya, loh kok tiba-tiba dibekukan, sedangkan kita nggak pernah, kita belum diajak dialog dulu terkait pemasangan karangan bunga itu tadi. Tidak ada dialog sama sekali ya? Iya, jadi nihilnya upaya untuk akhirnya komunikasi dua arah itu yang membuat kita cukup kaget lah, tiba-tiba dibuka. Memangnya Prof. Bagong bertanya apa soal waktu? Ketika Anda memanggil Anda sampai Anda akhirnya datang bersama dua anggota BEM yang lain, dua kepengurusan BEM yang lain, apa pertanyaan yang diajukan oleh Prof. Bagong waktu itu? Oke, jadi sebagai seorang dekan ya? Iya, kita itu dipanggil Prof. Bagong waktu tanggal 2, kita bukan dipanggil ya, dipanggil komisi etik ini, komisi etik ya? Bukan Prof. Bagong. Bukan Prof. Bagong, komisi etik ya? Berarti waktu itu memang tidak ada Prof. Bagong waktu itu? Tidak ada, karena Prof. Bagong tidak tergabung dengan komisi etik. Oh, komisi etik, iya. Dipanggil oleh komisi etik, iya. Oke. Yang ditanyakan oleh komisi etik ya, kalau komisi etik hanya pertanyaan-pertanyaan normatif yang intinya kita harus mengakui kalau itu memang punya BEM Visip, dan ya kita akui karena memang itu punya BEM Visip. Pertanyaannya sebatas itu? Iya, hanya sebatas itu. Ada berapa pertanyaan waktu itu? Saya kira di bawah 10. Di bawah 10? Saya kira di bawah 10 pertanyaan. Dan pemanggilan itu berlangsung lama tidak? Dengan ketika Anda mulai ditanya sampai forum selesai? Kurang lebih 1 jam. 1 jam? Sekitar 1 jam. Sama sekali tidak ada tekanan, Anda tidak diintimidasi atau apa itu tidak sama sekali? Oh tidak sama sekali kalau itu, karena di situ ya kita jatuhnya ngobrol santai sebetulnya waktu pemanggilan komisi etik itu. Berarti
bisa tetap bisa dibilang bahwa cukup mengagetkan karena posisi keluarnya surat itu membuat Anda cukup kaget juga. Iya, karena memang tidak ada upaya apa ya, ditekan atau upaya yang akhirnya membuat yang membuat kita benar-benar merasa apa ya, merasa terintimidasi seperti itu, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, itu yang membuat kita kaget. Kenapa akhirnya sampai dibekukan. Kemudian muncul surat itu dan langsung besar. Jadi ceritanya itu kita dapat surat pembekuan kan tanggal 25 sore, jam 4 sore. Kemudian baru kita publikasikan ke media itu hari Sabtunya. Jadi satu hari, benar. Satu hari setelah pembekuan. Okay. Gitu. Jadi, pembekuan berarti hari Jumat ya? Pembekuan hari Jumat. Kita publikasikan hari Sabtu. Oke. Karena kita cukup menimbang-nimbang nih, apakah kita publikasikan atau kita hold dulu. Tapi akhirnya kita publikasikan saja. Kabarnya saya mendapatkan informasi bahwa apakah hanya Anda atau 3 teman yang lain bahwa Anda mendapatkan perlakuan perundungan pasca itu? Iya. Cyberbullying ya. Sejauh mana? Kalau soal cyberbullying ini ya cukup cukup masif lah karena komentar-komentar itu masuk ke akun pribadi saya, utamanya di akun BEM sih sebetulnya. Tapi karena di situ juga tercantum akun saya, akhirnya komentarnya itu walaupun di akun BEM tapi menjurusnya ke saya seperti itu. Cuman ya sudahlah, resiko lah saya kira seperti itu. Tapi dibalik masifnya komentar yang kurang baik, saya kira narasinya cukup sama ya, karena komentarnya itu bergulir terus setiap detik, tapi narasi yang dibawakan itu selalu sama gitu. Kemudian misalnya sekitar 3 jam berikutnya itu komentar masif lagi, tapi dengan narasi yang berbeda. Nah, jadi memang awal-awal ketika kita publikasikan surat pembekuan itu, komentarnya itu tentang mereka menyudutkan, kalian ini bisa membedakan nggak sih kritik dengan ujaran kebencian? Narasinya seperti itu. Kemudian semakin lama, kok semakin ad hominem ya, akhirnya menjurus ke saya, ke teman-teman BEM FISIP, ke wakil saya, dan itu komentarnya cukup aneh ya menurut saya, karena nggak ada hubungannya gitu. Mereka komentarnya terkait fisik, terus misalnya ya komentar kurang baik lainnya lah. Saya dikira pekerja ya, PSK ya. Gitu-gitulah. Ya. Kemudian fisik, soal saya dikira ibu-ibu dan lain-lain ya, seperti itu maksudnya. Sudah selevel itu. Dan komentarnya itu nggak cuma di Instagram sebetulnya, di TikTok. Kemudian email saya pun juga dikirimin dikirimin nasihat-nasihat oleh orang-orang tidak dikenal ini, nasihat-nasihat yang cukup menohok ya. Selevel email, padahal email sangat pribadi ya? Email. Dan nomor WhatsApp pun saya diserang oleh beberapa orang juga. Yang Anda tidak kenal? Yang kami tidak kenal. Anda tidak kenal sama sekali? Sama sekali. Dan itu dialami hanya Anda sendiri atau 3, termasuk dua teman yang lain yang juga menghadap komite etik? Kalau WhatsApp setahu saya itu memang saya, karena belum ada yang lapor kalau di WhatsApp. Oh, dan satu lagi fungsionaris saya yang memang jadi narahubung BEM. Jadi dua orang ini yang dapat serangan di WhatsApp. Kemudian kalau di media sosial saya kira nggak cuma saya, tapi teman-teman fungsionaris hampir semua itu juga mendapatkan komentar yang kurang baik. Bahkan termasuk rekan saya sesama presiden BEM FISIP juga ada yang dapat serangan serupa, padahal memang nggak ada kaitannya antara BEM FISIP dengan dia seperti itu. Oke. Kalau kita bicara pembekuan kan konteksnya sebenarnya kalau zaman sekarang kan sudah, jangankan zaman sekarang, zaman dulu kan sebenarnya sudah nggak cocok ya. Apalagi kita kontekskan sekarang, tapi masih tetap terjadi. Sementara kan praktik-praktik seperti ini sebenarnya kan di kampus-kampus lain kan juga terjadi. Betul. Tapi juga tidak besar karena memang ya
ya whatever akademisi apa sivitas akademinya menilai bahwa ya itu bagian dari politik. Tapi mengapa UNER kok justru berbeda? Bagaimana Anda menilai ini? Oke, ini cukup menarik ya karena memang terkait pembekuan ini bukan pertama kalinya divisi. Ya, kita tahu itu. Karena hima pun juga sebetulnya hampir semuanya pernah dibekukan seperti itu. Jadi ya saya kurang paham ya kenapa ini akhirnya menjadi budaya ya, seolah-olah menjadi budaya ketika satu organisasi itu sedang berpolemik seperti itu, sedang tidak stabil. Cuman kalau akhirnya ini konteksnya pemberangusan ruang akademik di kampus, saya kira belum sejauh itu sih, karena memang kalau yang kami alami itu secara objektif ya, BEM FISIP bukan pertama kalinya mengkritik sesuatu ya, bukan pertama kalinya mengkritik pemerintah, tapi sejauh ini memang tidak ada pembatasan dari dekanat. Jadi memang kita melayangkan kritik sekeras apapun, kita bikin karya sesatir apapun katakanlah, itu memang tidak atau mungkin belum pernah ditegur dengan dekanat. Cuman karangan bunga ini yang menjadi polemik gitu. Kenapa tiba-tiba kok kita seakan-akan dibatasi gitu? Karena memang kan ini baru baru pelantikan ya. Jadi momentumnya itu sangat-sangat berdekatan gitu. Baru 2 hari, 2 hari presiden baru, kemudian kok tiba-tiba kita dibekukan. Seperti itu. Sempat terjelaskan alasannya kenapa sampai muncul keputusan pembekuan itu? Kalau yang saya tangkap dari Prof. Bagong ya, dekanat itu membekukan karena dekanat itu sayang sama kita. Satir juga, Pak. Satir dibalas dengan satir gitu. Dekanat menjalankan fungsinya sebagai orang tuanya BEM FISIP untuk akhirnya mereduksi resiko-resiko yang lebih besar. Seperti itu. Kiranya seperti itu yang disampaikan kepada kami. Kemudian ada juga penyampaian dari Prof. Bagong sendiri bahwasanya kalian ini mengatasnamakan mahasiswa FISIP, padahal nggak semuanya itu akhirnya sepakat dengan narasi yang kita bawakan. Nah, itu salah satu alasan kenapa akhirnya kami dibekukan seperti itu. Tapi pada akhirnya kan Prof. Bagong juga ya saya nggak bisa sebut karena bagaimanapun Prof. Bagong kan dekan ya. Dekan, Pak Dekan. Mengapa kemudian kok pada akhirnya hanya beberapa hari kemudian surat itu dicabut? Kalau logikanya seperti itu, ya kan? Iya, kenapa dicabut sejujurnya saya kurang paham ya. Mungkin karena gelombang solidaritas itu akhirnya sudah semakin besar. Kemudian ada juga tekanan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh publik. Jadi mungkin ini akhirnya menjadi pertimbangan lain dari dekanat untuk akhirnya mencabut surat pembekuan itu. Yang justru saya pertanyakan anehnya adalah di kampus lain satir itu lebih keras. Tapi tidak ada tindakan sama sekali dan akhirnya tidak menjadi besar. Kenapa di UNER? Kenapa kok seperti ada kekhawatiran gitu loh? Kalau soal itu mungkin saya kurang tahu ya, karena tidak dijelaskan secara spesifik ke kami seperti itu. Tidak pernah ada jawaban memang ya. Karena kami juga waktu itu pembahasannya bukan soal UNAIR-nya, tapi kita membahas tentang polemik karangan bunganya dan kenapa kok akhirnya itu dibekukan seperti itu. Anda terbayang tidak bahwa efeknya ternyata sampai dunia? Beberapa media meliput ini, kasus ini. Iya. Beberapa media internasional meliput ini. Saya kira tidak terbayang akhirnya sampai semasif ini ya. Cuman kalau memang mendapat atensi publik itu saya kira sudah masuk dalam perhitungan kami seperti itu. Tapi akhirnya kalau sampai merambah dunia internasional, saya pun kaget waktu saya dihubungi oleh media Cina seperti itu. Saya dihubungi oleh media Cina untuk diwawancarai lah terkait proses pembekuan kemarin. Pun tadi saya baru mengecek di media sosial saya di LinkedIn, dapat pesan dari seorang konten kreator dari Amerika yang menyatakan dukungannya gitu kepada saya melalui LinkedIn.
Ya luar biasa lah. Dari Amerika pun sudah dengar ternyata ya terkait ini dan orang itu menyatakan dukungannya kepada kami seperti ini. Terus dari apa yang sudah terjadi, dari apa yang sudah terjadi sekarang ya sampai apa yang bisa Anda tangkap sebagai seorang aktivis mahasiswa? Tentunya ini jadi pembelajaran sekaligus cek ombak sebetulnya. Cek ombak. Cek ombak karena momentumnya kan kurang dari seminggu ya dari pemerintahan baru. Artinya kita tidak ada yang bisa jamin pemerintahan ke depan ini akan berjalan demokratis atau justru berjalan pada otoritarianisme yang baru seperti itu. Jadi kita akhirnya harus menyatakan berani dulu untuk mengawal dan memberangus semua yang berupaya untuk menekan proses demokrasi, orang-orang yang berusaha untuk akhirnya membatasi kebebasan berekspresi di depan publik. Kita harus berani dulu untuk akhirnya mengawal itu, seperti itu. Jadi yang kami pelajari ya selama mungkin 4 atau 5 hari ke belakang memang harus mengukur kata-kata kita, siapa yang akhirnya kita tuju, kemudian sebesar apa nanti atensi publik ke depannya, karena di media sosial nggak ada yang bisa memprediksi seperti itu. Apalagi kita memang mainnya di media sosial kan seperti itu. Mempublikasikannya di media sosial kami seperti itu. Kondisi sekarang sudah mulai slow down atau masih? Per hari ini kita di sini sebelum kalau dari BEM-FISIP sendiri secara internal memang sudah terkondisikan dengan baik. Cuman kalau di kondisi di publiknya itu ya masih berdinamika lah, masih tinggi, trafficnya masih tinggi. Gelombang dukungan maupun hujatan masih tetap jalan ya? Tentu tetap saja. datang ya? Tentu saja. Oke. Sebenarnya obrolan kita menarik. Saya pengen bertanya banyak, cuman masalahnya kita terhambat durasi juga sih. Jadi oke, Tufa, thank you banget ketemunya di sini. Terima kasih banget, terima kasih sangat. Kalian semoga, bukan lagi semoga sebenarnya, saya lebih melihat bahwa pengalaman Anda ini sebenarnya potret yang terjadi sebenarnya dialami oleh mohon maaf, generasi Z, sebuah generasi yang bagi sebagian orang sebenarnya sangat-sangat ya kelasnya beda, identiknya dengan sesuatu yang sifatnya berbeda banget dengan, tapi bukti bahwa Tufa menunjukkan bahwa apa yang terjadi di era-era zaman dulu, era-era 66, 98 sampai 98 dan bahkan sekarang ternyata masih sampai sekarang masih terjadi. Oh iya, saya lupa bertanya. Apa pesan yang pengen Anda sampaikan dengan peristiwa yang sudah, fakta yang sudah terjadi, termasuk untuk generasi muda sekarang terkait dengan pemerintahan sekarang maupun masa depan demokrasi di Indonesia dengan apa yang sudah terjadi sekarang? Pesan saya selalu sama sebetulnya dari sejak pencabutan pembekuan, teman-teman mahasiswa nggak boleh akhirnya untuk takut, nggak boleh akhirnya untuk menarik diri dari peristiwa sosial dan politik yang sedang terjadi. Teman-teman harus berani, jangan jadikan peristiwa yang kami alami dalam artian pembekuan itu menjadi presiden buruk untuk teman-teman. Akhirnya demokrasi harus tetap berjalan dan teman-teman harus tetap memperjuangkan itu. Kita sebagai mahasiswa harus yang paling keras terhadap pemerintah karena kita masih dilindungi oleh undang-undang, kita juga dilindungi dengan kebebasan berekspresi di dalam kampus. Itu kan sebetulnya memang masih dilindungi ya oleh kampus. Jadi selama kita masih menjadi mahasiswa, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Utarakan apa yang ingin teman-teman utarakan, tapi harus tetap akuntabel seperti itu. Jadi
mengkritik itu memang halal dan memang harus dilakukan dengan cara apapun, dengan sekreatif apapun. Jadi teman-teman harus tetap tegak, bersamailah kami ini dari BEM Visip untuk tetap menjadi orang yang tetap menjadi sekelompok mahasiswa yang apa namanya keras dengan pemerintah, bukan keras ya, apa ya, tetap menjadi mahasiswa yang pro dengan rakyat lah, seperti itu, penyambung lidah rakyat. Oke, untuk terakhir, jika video podcast kita hari ini disaksikan oleh ayah dan ibu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Sebetulnya sebelum berangkat tadi juga udah ngobrol ya, dan banyak pesan dari orang tua saya, jadi berhati-hati dan lain-lain. Cuman untuk ayah dan ibu, jangan pernah takut. Saya aman, aku aman, dan apa namanya, ya aku akan tetap harus menjadi seperti ini, harus jadi patronnya teman-teman seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya soal saya. Seperti itu. Tidak ada lagi? Dah, cukup. Oke, sahabat Berita Jatim, karena waktunya sudah, sebenarnya masih banyak perbincangan yang menarik. Tapi karena durasi, kami harus menyelesaikan ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, terutama mahasiswa baru, bahwa tugas akademisi selain belajar, yang dibutuhkan adalah kritik-kritik sosialnya mereka. Dari peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia bisa terjadi karena gerakan dari mahasiswa itu. Oke, selebihnya selamat sore. Saya tutup press kali ini. Nanti kita tunggu press klar berikutnya di edisi yang dengan tema-tema yang lebih menarik dan narasumber yang tentu keren. Oke, selamat sore dan salam. Terima kasih.